Kemudian ada yang menanyakan kepada kami kemarin, Pak, bagaimana sih cara kerjanya komputer itu seperti apa, Pak? Gitu. Kita sudah belajar hardware misalnya, sudah belajar software gitu. Nah, jadi Pak, cara kerjanya gimana sebetulnya, sistemnya tuh gimana gitu. Memang perlu kita bahas ya, bahwa komputer itu dinilai performanya itu kepada unjuk kerjanya ya. Bagaimana dia bekerjanya. Ada istilah lelet ya atau lambat. Ada juga dia cepat ya kan. Nah, ini penting sekali sehingga memang kita kalau beli komputer itu nanti harganya beda-beda. Ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Harga komputer itu beda-beda. Kenapa dia beda-beda? Ya karena unjuk kerjanya beda-beda. Tergantung daripada spek dan sebagainya. Bagaimana sih Pak komputer itu hidup yang untuk bekerja? Komputer itu tidak dapat melakukan apapun ya, kecuali menjalankan. Jadi gini, komputer itu tidak dapat melakukan apapun yang berguna kecuali dia sudah punya sistem operasi dasar seperti Microsoft ya, Windows ya kan. Jadi Microsoft itu punya OS namanya Windows. Sistem operasi menetapkan aturan, OS ya, OS operating system. Itu software itu. Sistem operasi menetapkan aturan untuk menggunakan memori, drive, dan bagian lain dari komputer. Jadi OS itu bertindak sebagai pengawas untuk semua aplikasi, game atau program lain yang Anda gunakan. Memutakhirkan sistem operasi itu ya. Karena kan kita ini kan ada perkembangan zaman ya. Ada kebutuhan-kebutuhannya selalu meningkat sehingga komputer pun harus ditingkatkan juga ya kemampuannya, sistem operasinya. Memutakhirkan sistem operasi lebih mudah saat memuat dari disk, baik itu CD ya ataupun DVD. Alasan lain untuk memuat sistem operasi dari disk adalah memberi pengguna pilihan sistem operasi. Jadi Anda ini bisa aja menggunakan Windows gitu ya. Anda juga bisa menggunakan Linux misalnya. Kalau di HP sekarang ada istilahnya Android dan sebagainya. Saat Anda menyalakan komputer, sebagian besar listrik akan menyala untuk memanaskan komponen yang akan dipanggil dalam beberapa detik untuk mengirim, menerima, memotong, menekan, menghafal bit dan bit data ya. Demikian ya. Jadi awalnya dari adanya listrik ya kan. Jalur akrab membawa arus ya ke CPU ya atau mikroprosesor yang merupakan otak dari keseluruhan sistem komputer. Di sana sinyal listrik membersihkan data sisa dari register memori internal chip. Apa sih itu Pak? Idahlah, pokoknya telan aja dulu. Ini istilah dalam elektronika. Seperti petunjuk selanjutnya dalam perburuan harta ya kan. Nomor apapun yang ada di penghitung program ya, memberitahu CPU alamat memori dari instruksi selanjutnya yang perlu diproses. Sebenarnya komputer itu kalau Anda memencet huruf A di keyboard, itu nggak ada istilah huruf A itu otaknya komputer tuh nggak ada. Komputer tuh hanya kenal istilahnya tuh angka 0 atau angka 1. 1, 0. 1 ya. PNP, 0, NPN. PNP, NPN. Apa itu Pak? Nah, itu elektronika dasar ya. Listrik ini bisa jalan, bisa berhenti. Kalau jalan mungkin dia dimodifikasi oleh arus PNP, nanti arus NPN. Nantilah itu kita jelaskan nanti di kelas kalau kita ketemu ya. BIOS pertama-tama memeriksa sepotong kecil ya memori yang terletak pada chip, kemudian dan memeriksa juga bagian lain dari komputer ya, dari komponen. Periksa BIOS dan CPU untuk memastikan mereka berfungsi dengan benar. Jadi BIOS ada namanya BIOS ya, BIOS dan CPU. Tolong diingat ada istilah BIOS.
Apa itu BIOS, Pak? Nanti kita jelaskan ya. BIOS memuat ke dalam driver perangkat dan menginterupsi penanganan dari perangkat keras dasar dalam sistem seperti keyboard, mouse, dan sebagainya. Setiap kali Anda menekan tombol, keyboard menghasilkan kode khusus untuk tombol itu, dan driver perangkat menerjemahkan kode yang diperlukan agar CPU memahaminya. Jadi istilahnya tuh kalau di keyboard itu ada A, B, C, D, E, F, G itu di komputer itu di otaknya nggak ada itu, tapi berbentuk kode dia. Misalnya huruf A 1 1 1 1 1 1 sekian 0. Jadi dia ada 16 deret ya kan, 0 dan 1. Contohnya seperti gini. Kita pakai 3 angka lah ya. Nama saya Tia. Tia itu kalau satu kode, tapi dari Tia itu ada kode lain namanya Ati. Nah, ya kan. Ada namanya Ita. Ada namanya Tai. Jadi dalam 3 huruf TIA itu Tia, Ita, Ati, Tai. Nah, lalu oleh para engineering dibuatlah sistem komputer itu menggunakan angka 0 dan 1 sebanyak 16 digit. Nah, jadi kalau 0000001 mungkin huruf A, 0000100 itu B. Jadi di otaknya komputer itu bukan, dia nggak istilah A, tapi dia menerjemahkan kode-kode itu. Untuk memastikan semua operasi komputer berfungsi secara tersinkronisasi dan teratur, CPU juga memeriksa timer system atau jam waktu nyata yang bertanggung jawab atas sinyal patching. BIOS meminta CPU mengirim sinyal melalui bus system untuk memastikan semua komponen berfungsi. Jadi gini loh, di dalam motherboard yang kecil itu ya, motherboard di dalam komputer itu kalau didimensikan ke alam nyata itu sebesar seluas kota itu. Motherboard, satu biji motherboard itu papan sirkuit ya, itu kalau didimensikan ke alam nyata gitu, dia sebesar kota. Ada bagian yang berfungsi.